Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, kembali lagi bersama Brida. Bahagia rasanya bisa kembali membersamai kalian belajar. Kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Kita akan belajar tentang magnet ya. Oke, tentunya pada muatan pembelajaran tematik kelas 6 berkenaan dengan magnet. Magnet ini ada di tema yang kelima. Oke, untuk IPA kelas 6. Yang pertama, kita akan mengetahui kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah menyebutkan jenis-jenis bentuk magnet. Yang kedua, menyebutkan benda magnetis dan non-magnetis. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat magnet. Dan yang keempat, yaitu menjelaskan cara membuat magnet. Oke, kita lanjutkan. Bentuk-bentuk magnet. Yang pertama, ada bentuk silinder. Oke, bentuknya seperti tabung ya, bentuk silinder. Yang kedua, magnet berbentuk lingkaran seperti koin uang. Yang ketiga, magnet ladam, bentuknya seperti huruf U, betul sekali. Selanjutnya ada magnet jarum. Ini biasanya ada di kompas. Sering lihat ya. Kemudian bentuk yang berikutnya adalah magnet batang. Ini adalah magnet yang paling sering kita jumpai. Oke. Sekarang, untuk mengingat bentuk magnet tadi, Wida punya ini. Oke, bentuk magnet. Apa ini anak-anak? Betul sekali, magnet ladam atau bolehlah disebut magnet Lanjut. Wida punya ini. Warnanya biru dan merah. Magnet batang. Ternyata magnetnya Wida tinggal itu, yang lain entah kemana. Kita lanjutkan lagi. Ya anak-anak, tentang magnet. Mana tadi? Bentuk-bentuk magnet. Berdasarkan jenisnya, benda dibagi menjadi dua, yaitu benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda magnetis tersendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ferromagnetis, sangat kuat ditarik oleh magnet. Misalkan berbahan besi, baja, dan kobalt. Yang kedua adalah paramagnetis. Ini lemah ditarik oleh magnet. Masih bisa tetapi lemah. Dan yang ketiga adalah diamagnetis, yaitu benda yang sangat lemah ditarik oleh magnet. Kita coba ya. Misalkan, ini tadi magnet. Wida punya magnet. Biar lebih kuat, Wida gabung begini. Dua buah magnet batang. Nah, benda dikatakan magnetis jika dapat ditarik oleh magnet. Oke. Lihatlah. Paperclip ini dapat ditarik oleh magnet. Berarti paperclip termasuk dalam benda magnetis. Oke, kita coba yang lainnya. Wida punya apa ya? Sendok. Sendok ini dari logam. Apakah bisa ditarik oleh magnet? Kuat nggak ya magnetnya? Kuat nggak ya? Iya, berarti
Logam dapat ditarik oleh magnet. Berarti sendok termasuk dalam benda magnetis. Oke. Wida punya daun kering. Apakah bisa ditarik oleh magnet? Kita lihat. Ternyata jatuh. Berarti daun termasuk benda non-magnetis. Apalagi ya? Bu Ida punya karet gelas. Apakah bisa ditarik oleh magnet? Wah, itu digantung, Bu. Iya, ternyata jatuh. Berarti karet juga termasuk benda non-magnetis. Apalagi ya? Siapa yang tahu? Ini apa? Iya, ini adalah isi stapler. Dia logam, berarti bisa ditarik oleh magnet. Sehingga isi stapler termasuk dalam benda magnetis. Sedikit banyak sudah bisa tahu ya. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu tentang apa ya? Anak ini. Oke. Selanjutnya sifat-sifat magnet. Perlu kalian ketahui, magnet mempunyai dua kutub. Bukan kutub positif dan negatif seperti pada listrik kemarin, tetapi pada magnet yaitu kutubnya ada dua, utara dan selatan. Ya, saat ini sifat magnet yang pertama ya, saat dua magnet didekatkan, maka daya tarik yang terkuat ada di ujung magnet. Jadi di kutubnya. Ya, misalkan ini tadi yang berwarna biru, ada tulisannya S, berarti short. Short itu selatan, pinter sekali. Yang merah ada tulisannya N, berarti north. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, kutub-kutub magnet inilah yang mempunyai daya tarik yang kuat dibandingkan di bagian yang lain. Dibandingkan yang tengah itu lebih kuat yang kutubnya, ujungnya, gitu ya. Begitu juga dengan yang magnet bentuk ladam. Dia di ujungnya, kutubnya ada di ujungnya. Ini ada tulisannya north, berarti kutub utara. Yang S atau south berarti kutub selatan. Lebih kuat. Kita lihat saat dia di sini. Maaf. Nah, dia lebih kuat. Magnetnya sudah dibuat magnet. Jadi nggak begitu kuat, kurang bagus ya. Harusnya bisa menempel ini. Coba di sini. Nggak begitu kuat ya. Itu yang pertama. Kemudian sifat yang berikutnya adalah, ingat yang pertama tadi punya dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Saat ditarik itu paling kuat ada di ujung-ujungnya. Sifat yang kedua, kutub yang tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Lihatlah ilustrasi ini. Kutub utara, north, didekatkan dengan kutub selatan, south, dia akan tarik-menarik. Nah, apa yang terjadi pada sifat yang berikutnya? Kutub yang senama jika didekatkan akan tolak-menolak. North dengan north. Tadi kutub tidak senama didekatkan akan tarik-menarik. Jadi malah menarik. Saat tidak senama, tarik-menarik. Tetapi saat senama, dia justru malah tolak-menolak. Itu sifat dari magnet. Oke, selanjutnya cara membuat magnet. Yang pertama, cara membuat magnet adalah dengan jenis elektromagnetis. Ya. Apa itu elektromagnetis? Yaitu cara pembuatan magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Kita akan pelajari alat dan bahan serta cara membuatnya. Alat dan bahannya apa saja? Yang pertama, siapa tahu ini apa? Iya, sumber listrik, batu baterai kita pakainya. Yang kedua, kita bisa pakai logam. Lebih biasanya dipakai apa ini, Nak? Paku, betul. Dan yang ketiga, dibutuhkan kabel tembaga. Bu, dari mana kabel tembaganya? Seperti yang kita tahu bahwa bahan pembuat kabel itu adalah logamnya tembaga.
Jadi jika kalian tidak menemukan kawat tembaga seperti ini, kalian bisa memanfaatkan sisa kabel yang ayah punya. Dikelupas, dalamnya akan ketemu seperti ini, yaitu tembaga. Caranya bagaimana? Tembaga ini dililitkan ke kawat, kemudian disambungkan ke batu baterai. Kutub positif batu baterai dan kutub negatif batu baterai. Seperti apa, Bu? Seperti ini. Nah, ini adalah contoh elektromagnetik. Dia bisa menarik paperclip. Lihat loh. Semakin banyak kumparannya, kumparan itu lilitannya, maka kekuatan magnetnya akan semakin kuat. Cara membuat magnet berikutnya yaitu induksi. Apa itu induksi? Didekatkan. Lihatlah ini. Ini hanya sebuah batang besi atau logam yang lain didekatkan pada magnet. Nah, dengan ini dia bisa menarik, ya. Jadi si magnet akan menarik besi, besi akan dapat menarik paku-paku kecil yang ada di bawahnya. Sifat magnet yang ini bersifat sementara. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara gosokan, digosok. Tidak seperti gosok tangan gini ya, tidak, searah. Kat, searah. Nah, itu nanti akan terbentuk magnet sementara juga. Oke, anak-anakku, mungkin hanya ini. Oh ya, satu lagi. Cara menghilangkan sifat kemagnetan suatu benda. Jadi, magnet dapat dihilangkan sifatnya dengan cara yang pertama, dipukul-pukul. Jadi, kenapa tadi magnetnya Bu Ida nggak begitu kuat? Mungkin sudah sering jatuh. Maka sifat kemagnetannya akan berkurang. Yang kedua, selain dipukul-pukul, dia dibakar. Ya, kalau dibakar, sifat kemagnetannya akan berkurang. Kemudian, misalkan apa yang akan terjadi jika magnet ini terjatuh dan dia patah? Magnet akan membentuk kutub utara dan selatan secara otomatis. Misalkan ini dipatahkan di tengah sini, maka dia akan membentuk kutub utara dan kutub selatan. Di sini kutub utara lagi, di sini kutub selatan lagi. Begitu seterusnya. Jadi tidak akan kehilangan, oh ini magnet kutub utara, oh ini magnet kutub selatan. Tidak, dalam satu magnet pasti punya dua kutub, tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, otomatis akan terbentuk kutub yang lain. Begitu ya. Bu Ida rasa pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Semoga memberikan manfaat untuk kalian dan juga Bu Ida. Bu Ida butuh dukungan kalian untuk membuat video-video selanjutnya dengan memberikan like dan komentarnya. Kritik dan saran Bu Ida tunggu di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis, tapi menyenangkan untuk yang di-subscribe. Anak-anakku, karena masa-masa seperti ini, Bu Ida harapkan kalian tetap menjaga kesehatan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.